Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1297. Chapter 1297, Pengadilan Bintang Luo Royal. Banyak ilmuwan federasi menyatakan bahwa teknologi akan menggantikan master jiwa di masa depan. Pada saat itu, tidak diperlukan lagi guru jiwa. Bagaimanapun, makhluk jiwa sudah punah dan penelitian tentang jiwa roh telah mencapai kemacetan. Mengapa mereka membuang waktu untuk bercocok tanam padahal teknologi dapat menggantikan mereka? Sudut pandang ini memiliki pendukungnya di kerajaan Dao Spirit terlepas dari teknologi jiwanya yang telah tertinggal. Karenanya, mereka bekerja keras dalam mengembangkan teknologi jiwa mereka agar bisa mengikuti yang lain. Di sisi lain, Kekaisaran Bintang Luo menganut tradisi di mana gagasan tentang kepahlawanan sangat dihargai di dalam hati mereka. Bahkan penelitian yang dilakukan pada teknologi jiwa mereka ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan bertarung seseorang. Mereka percaya bahwa jika kekuatan seseorang dapat diperkuat secara signifikan, itu bahkan dapat mengubah hasil perang. Mungkin, Kekaisaran Bintang Luo pernah menjadi saksi bagi pendiri Sekte Tang San menciptakan keajaiban selama pertempuran Aula Jiwa Bela Diri di awal. Kemudian, itu juga menyaksikan usaha heroik dari Holiais Doulo Huo Yuhao dalam mengalahkan Kekaisaran Sun Moon sendirian. Karena alasan inilah perasaan Dai Yuyan gusar kemarin saat menyaksikan kekuatan pancaran ion berat. Jika teknologi federasi telah melampaui kekaisaran sejauh senjata seorang prajurit dapat mencapai efek yang menghancurkan, bagaimana perang bisa dilakukan? Istana itu didekorasi dengan indah dengan balok-balok yang dicat dan pilar-pilar berukir. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo berada di era teknologi jiwa modern, tentaranya yang menjaga istana masih mengenakan pakaian baju besi tradisional. Hampir tampak seperti berada di Kekaisaran Bintang Luo ribuan tahun yang lalu karena istana itu tampak kuno dan tampaknya tidak berubah sama sekali. Mereka melangkah ke ruang audiensi. Kubah itu memiliki ketinggian 40 meter yang mengesankan. Aula yang luas memancarkan pengaruh kekaisaran. Pejabat sipil dan militer dari semua tingkatan berdiri di kedua sisi ruang pertemuan. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan pagi Kekaisaran Bintang Luo. Rupanya, Yang Mulia punya motif memilih untuk bertemu Tang Wulin pada hari seperti itu. Namun demikian, Smiley Face Doulo telah menjelaskan kepada Tang Wulin sebelumnya tentang hal ini sehingga Tang Wulin akan lebih siap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bangunan kecil seperti benteng bertengger di puncak tangga yang dilapisi dengan karpet merah. Sekitar selusin penjaga dan petugas berdiri di kedua sisi bangunan. Di tengah bangunan itu duduk seorang pria. Dia mengenakan jubah yang bertatahkan emas dan disulam dengan naga putih buas. Harimau putih adalah simbol Kekaisaran Bintang Luo. Itu juga merupakan garis langsung dari jiwa bela diri kerajaan, itulah sebabnya harimau dianggap sebagai simbol kehormatan oleh kaisar. Bahkan pada usianya, Dai Tianling sebagai seorang master jiwa yang kuat, memiliki sedikit garis penuaan di wajahnya. Meskipun Tang Wulin telah bertemu dengannya sebelumnya, itu dari kejauhan dan dia tidak terlalu memperhatikan kaisar bahkan selama upacara pemberian penghargaan. Meskipun demikian, Tang Wulin merasa sedikit aneh saat bertemu dengan kaisar hari ini. Dia telah kembali tetapi dengan status yang berbeda kali ini. Belum lama ini, dia tidak pernah berpikir dia akan melibatkan kaisar dalam negosiasi dengan pijakan yang sama pada usia 20. Ada kursi lain di samping Dai Tianling di sebelah kanan. Itu adalah satu-satunya kursi lain di peron. Seorang pria tua sedang duduk tegak di kursi dengan kelopak mata terkulai hampir seperti dia tertidur. Tang Wulin tidak memiliki kesan yang baik padanya. Dia adalah Presiden Monster Academy, Limit Doulo, yang tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikan Long Yue ketika Tang Wulin diserang dengan kejam oleh Long Yue. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin, selain intervensi tepat waktu dari Guru Muye, Tang Wulin mungkin sudah mati. Namanya Enci. Tang Wulin mengingat nama itu dengan sangat baik. Dia duduk di sebelah kaisar karena dia bukan hanya Limit Doulo, tapi juga guru kaisar. Kaisar pernah menjadi murid Enci. Dia telah dibawa asuhan Enci untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia sangat menghormati Enci. Namun, perhatian Tang Wulin bukan pada guru kaisar tetapi orang yang berdiri di sisi lain Dai Tianling. Dia berpakaian megah dalam regalia dengan dandanan yang sempurna. Rambutnya ditata dengan gaya seorang debutan yang memenuhi syarat.
Gaunnya memiliki sulaman halus burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi di langit dengan tatapan yang hidup seperti tatapannya. Sepasang matanya yang besar dan cerah memiliki pengaruh besar pada Tang Wulin lebih dari sekali di masa lalu. Dalam reuni saat ini, mata mereka bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, ada secercah cahaya di tatapan tegas Tang Wulin. Tidak mungkin baginya untuk tetap tabah. Setidaknya, masih ada rasa suka padanya. Faktanya, dia pernah melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dengannya di Akademi Shrek agar bisa bersamanya. Sayangnya, dia ditolak olehnya saat itu. Sejak saat itu, Tang Wulin merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Dai Yun balas menatapnya. Tidak salah lagi semangat dalam tatapannya. Di sisi lain, tatapannya memiliki sedikit antisipasi, rasa kerinduan. Ada lapisan kabut tipis dan bahkan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Selama pertemuan terakhir mereka berada di Festival Kencan Danau Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Waktu telah berlalu dan keadaan berubah. Danau Dewa Laut sudah tidak ada lagi. Seperti sudah ditakdirkan, mereka bertemu sekali lagi di aula audiensi Istana Kekaisaran Bintang Luo. Hidup selalu penuh kejutan. Dai Yuyan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk memberi hormat. Yang mulia, Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang ada di sini. Di permukaan, semua ritual adat masih dijalankan. Namun, ada perubahan di Kekaisaran Bintang Luo. Misalnya, salah satu perubahan tersebut adalah para pejabat tidak perlu berlutut lagi di hadapan kaisar. Karena alasan ini, orang-orang menyukai keluarga Dai. Keluarga Dai adalah keluarga Feng Hao Douluo yang diturunkan dari Holiais Douluo. Reputasi Holiais Douluo menyebar jauh dan luas di federasi. Dia lebih dikenal sebagai Huo Yuhao. Namun, namanya selalu Dai Yuhao di Kekaisaran Bintang Luo. Dia seharusnya mewarisi garis keturunan kerajaan kekaisaran. Sayangnya, Holiais Douluo tidak memiliki jiwa bela diri harimau putih saat itu. Dai Tianling mengangguk ke arah Tang Wulin tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Master Sekte Tang pasti lelah setelah menempuh jarak seperti itu. Mohon istirahat sebentar, dan kita akan berdiskusi setelah kebaktian pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Tang Wulin membungkuk memberi hormat. Seseorang memindahkan kursi dan mengundang Tang Wulin untuk duduk di depan pejabat sipil dan militer. Dia hanya selangkah lagi dari peron. Smiley Face Douluo diundang untuk duduk di satu sisi sementara Shrek Seven Monsters lainnya duduk di belakang Tang Wulin. Dai Tianling berbicara, mari kita lanjutkan dengan kebaktian pagi. Bagaimana situasi pengiriman pasukan militer kita? Seorang menteri mengambil langkah besar ke depan. Yang Mulia, semuanya berkembang dengan lancar saat ini. Korps tentara pertama, ketiga dan ketujuh kekaisaran telah dikirim ke perbatasan. Pelatihan gabungan Armada Es Suci dan Armada Macan Putih telah selesai juga. Semua senjata berbeda telah dikerahkan. Jika ada masalah dengan alokasi sumber daya, Kementerian Pendapatan akan memastikan bahwa tentara kita mampu menanggapi setiap perubahan mendadak dalam situasi ini. Ya Yang Mulia, menteri yang berdiri di baris ketiga di antara para pejabat sipil menonjol dari barisan untuk memberikan jawabannya. Semua diskusi berikut berhubungan dengan ekonomi. Tang Wulin duduk di sana dengan tenang saat dia mendengarkan prosesnya. Tang Wulin merasa bahwa para menteri Kekaisaran Bintang Luo sangat produktif. Mereka mampu dan berpengalaman dalam mengelola portofolionya. Peran Dai Tianling sebagai kaisar adalah membuat keputusan dan memberikan putusan akhir. Beginilah seharusnya monarki otokratis. Sangat berbeda dengan tradisi para menteri menikmati kebebasan berbicara. Namun, mereka perlu menjaga rasa hormat mereka terhadap keluarga kerajaan. Kekaisaran Bintang Luo merasa mereka cukup responsif sejauh mereka sangat yakin dengan kekuatan bangsa mereka dalam berperang kali ini. Tang Wulin sepenuhnya asyik dengan proses tersebut. Dia tidak lagi memandang Dai Yun. Dia bertindak secara alami dalam situasi tersebut dan memperhatikan semua yang terjadi. Enci membuka matanya saat ini. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin yang sedang duduk di bawah peron. Tatapannya tampak buram, tetapi dia tampak sedikit bingung ketika melihat Tang Wulin. Dia tidak menghentikan Long Yue untuk membunuh Tang Wulin selama kompetisi di Kekaisaran Bintang Luo karena dia melihat potensi Tang Wulin pada saat itu. Sekarang, fakta itu membuktikan spekulasinya. Tang Wulin saat ini duduk di barisan depan ruang audiensi. Dia hadir sebagai guru Sekte Tang. Niscaya, bukan hanya dia yang bisa melihat potensi diri pemuda ini. Pejabat tinggi Sekte Tang juga bisa melihat itu. Lebih jauh lagi, mereka bahkan lebih yakin darinya.
Ketika Enci mengetahui bahwa Tang Wulin telah menjadi guru sekte Tang, dia juga sangat tercengang. Itu adalah posisi di mana pria yang mewakili sekte pertama di benua itu dapat menyaingi pagoda jiwa yang berpengaruh saat ini. Soul Land 3 Chapter 1298. Chapter 1298, Diskusi dengan Kaisar. Tang Wulin masih seorang pemuda, lebih dari 20 tahun, terlepas dari potensi yang dimilikinya. Kemampuannya mungkin mempercayai usianya. Bisakah dia mengatasi tekanan besar mengelola seluruh sekte Tang berdasarkan pengalamannya? Hanya 2 Hallmaster dari Aula Douluo Sekte Tang yang memiliki jawabannya. Tang Wulin telah dipilih sebagai Master Sekte untuk mewakili Sekte Tang dalam negosiasi dengan Star Luo Empire dan Do Spirit Empire. Itu tidak diragukan lagi adalah acara terpenting bagi Sekte Tang dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah bukti kepercayaan para pejabat tinggi Sekte Tang pada pemuda ini. Tang Wulin tidak menyadari bahwa Amorous Douluo telah menyaksikan adegan di mana dia dipilih oleh plane tersebut. Takdir ada di pihak Tang Wulin. Itu juga takdir seluruh planet. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan Tang Wulin adalah putra yang ditakdirkan. Jika orang seperti itu tidak dipercayakan dengan tanggung jawab penting, itu akan menjadi kesempatan yang hilang. Orang tidak boleh lupa bahwa Tang Wulin juga dipercaya dengan reputasi Akademi Shrek. Tidak peduli seberapa dekat Sekte Tang dan Akademi Shrek, mereka bukanlah organisasi yang sama. Akademi Shrek telah menunjuk Tang Wulin sebagai Master Pavilion Dewa Laut pada saat yang kritis, jadi Sekte Tang secara alami menawarkan posisi yang sama untuk Tang Wulin. Jika tidak, Tang Wulin akan menyukai Akademi. Enci menutup matanya sekali lagi. Saat ini, itu bukan lagi pertanyaan tentang membunuh Master Sekte Tang. Kekaisaran tidak mampu berselisih dengan seluruh Sekte Tang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Tang Wulin tumbuh dari kekuatan ke kekuatan. Orang ini pasti akan menjadi limit Douluo di masa depan. Dengan limit Douluo yang begitu muda, Sekte Tang tidak perlu khawatir untuk waktu yang lama. Sementara Dai Tianling berbicara dengan pejabat sipil dan militernya, dia juga memperhatikan Tang Wulin. Tang Wulin tampil gagah dan luar biasa dalam jubah putih, tetapi dia tidak memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Wajahnya tampan dan posturnya tegak. Meskipun menjadi kaisar, Dai Tianling diam-diam mengagumi Tang Wulin yang tetap tenang selama acara-acara megah seperti itu. Itu memang penampilan yang langka. Kebaktian pagi berlangsung selama 2 jam penuh. Ketika Dai Tianling mengumumkan pemecatannya, banyak pejabat sipil dan militer sudah kelelahan saat kaisar masih energi dan segar. Pejabat sipil dan militer mundur saat kaisar turun dari peron. Enci mengikuti jejak kaisar. Maaf, Master Sekte. Maaf membuatmu menunggu. Ekspresi serius di wajah Dai Tianling diganti dengan senyuman yang membuatnya tampak lembut. Tidak masalah. Kedatangan kami telah mengganggu Yang Mulia. Apakah Yang Mulia ingin istirahat sejenak dulu? Kata Tang Wulin tersenyum. Dia bersikap sopan dan sederhana tanpa berlebihan. Dai Tianling memandang pemuda yang lembut dan berwatak lembut di hadapannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun saya mungkin sudah tua, saya belum setua itu. Ayo pergi. Kita akan berkumpul di ruang sidang belakang saya. Sepertinya Kaisar Kekaisaran Bintang Luo memiliki temperamen yang ringan. Saat ini, dia tidak menunjukkan kesulitan apapun terhadap Tang Wulin. Wajah tersenyum Douluo berbicara sambil tersenyum, jika Yang Mulia menganggap dirinya tua, bagaimana dengan saya dan saudara laki-laki Enci? Enci sedikit mengangkat kelopak matanya dan menatap semilai face Douluo. Aku tidak seumuran denganmu. Berhenti membandingkan usia kita. Sebenarnya, Enci lebih tua dari Hu Jie lebih dari 30 tahun. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu membicarakan senioritas Anda. Mungkin, Anda bahkan bisa hidup lebih lama dari saya. Tang Wulin heran menemukan semilai face Douluo begitu nyaman dengan Presiden Monster Academy. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang cukup hangat. Enci menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak bisa diganggu. Dai Tianling berbicara sambil tersenyum, saya benar-benar iri dengan persahabatan antara Yang Mulia. Sebagai kaisar, sebenarnya saya kurang memiliki persahabatan seperti itu. Master Sekte, mari kita mengobrol di belakang. Rombongan Tang Wulin mengikuti kaisar ke ruang sidang belakang di mana minuman disajikan oleh para pengawal. Ruang sidang belakang juga didekorasi dengan kemegahan. Itu megah dan perabotannya memiliki kemegahan yang megah. Dai Tianling mengambil kursi utama sementara Enci tetap duduk di sisinya. Tang Wulin mengambil kursi kanan yang tersisa meninggalkan Dai Yuyan dengan kursi di sisi yang berlawanan.
Dai Yun tidak pergi saat dia tetap berdiri di belakang Dai Tianling. Dari awal sampai akhir, dia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Tang Wulin. Namun, tatapannya tidak pernah meninggalkan Tang Wulin. Dai Tianling berbicara sambil tersenyum, "Sekte Guru, Anda pasti lelah karena perjalanan yang melelahkan. Apakah Anda berhasil beristirahat?" Dai Tianling bersikap sopan. Tang Wulin berbicara, "Kami beristirahat dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia." Saya mengerti tujuan kunjungan Sekte Tang ke sini kali ini. Saya telah melalui semua syarat dan ketentuan juga. Saya menemukan sebagian besar dari mereka dapat diterima. Juga, Bintang Luo berterima kasih atas dukungan Sekte Tang selama ini. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Oh, aku ingin tahu area mana yang perlu kita periksa, Yang Mulia. Tanya Tang Wulin dengan tenang. Dai Tianling tersenyum. Mereka sebenarnya tidak begitu penting. Saya ingin tahu apakah ada permintaan lain dari Sekte Tang. Tang Wulin menjawab, Sekte Tang kami berharap untuk menghentikan perang terjadi untuk menghindari penderitaan dan kesengsaraan di antara penduduk. Di kerajaan Do Spirit, ada orang-orang dari kultus Roh Kudus. Perang akan sangat menguntungkan kultus Roh Kudus karena mereka akan mengeksploitasi yang mati dan yang terluka. Kultus Roh Kudus telah tumbuh semakin aktif selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka berada di balik banyak serangan teroris yang menghancurkan di Federasi. Tidak diragukan lagi mereka punya rencana lain. Karena kami telah memastikan kolusi mereka dengan pagoda jiwa, situasinya menjadi lebih rumit. Jadi, kami tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan keuntungan lebih lanjut dari perang. Dai Tianling sedikit cemberut. Jadi, maksudmu kultus Roh Kudus telah menyusup ke kekaisaran kita? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Itu pasti. Mereka bersembunyi sambil menunggu perang. Mereka akan memiliki lebih banyak keuntungan saat perang berlangsung. Pemujaan Roh Kudus akan menjadi lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Kami pernah bertemu dengan 2 dari 4 Raja Surgawi Agung mereka. Mereka semua adalah Feng Hao Douluo peringkat 98 judul Douluo. Selain itu, setidaknya ada 5 Master Jiwa Jahat yang bahkan lebih kuat dari mereka, termasuk Demon Darah Kegelapan yang kita lakukan dalam pertarungan jarak jauh di Kekaisaran Roh Do. Tatapan Tang Wulin menjadi dingin pahit sekaligus mengingat iblis darah kegelapan. Aura tenang awalnya berubah sedikit untuk sesaat. Meski hanya perubahan sesaat, Enci yang melihat sekilas wajah Tang Wulin mengalami syok ringan. Tang Wulin menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sebelumnya sehingga bahkan Enci tidak dapat memastikan basis kultivasi Tang Wulin yang sebenarnya. Tapi sekarang, selama 1 saat sebelumnya, Enci bisa dengan jelas merasakan domain roh di dalam tubuh Tang Wulin. Enci tidak bisa menahan perasaan tidak percaya atas penemuan ini. Hanya beberapa tahun sejak acara tersebut. Seberapa tinggi basis kultivasi spiritualnya terakhir kali dia berada di Kekaisaran Bintang Luo? Apakah itu asal roh? Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Apakah Tang Wulin sudah mencapai terobosan sedemikian rupa? Bahkan Smiley Face Douluo Hujie masih dalam tahap awal dari Spirit Domain. Dia belum berhasil memadatkan wilayah spiritualnya. Mungkinkah pemuda itu mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Dia menyadari bahwa dia perlu meneliti guru Sekte Tang. Tang Wulin ada di sini hari ini bukan hanya karena anugerah alaminya tetapi juga pencapaiannya yang luar biasa. Kultus Roh Kudus. Ini bukan pertama kalinya Dai Tianling mendengar nama itu. Kultus Roh Kudus masih relatif tidak dikenal di Kekaisaran Bintang Luo. Mereka belum menyebabkan masalah di Kekaisaran Bintang Luo, jadi mereka tidak terlalu menjadi perhatian siapapun. Menilai dari konflik antar kekaisaran, ancaman kultus Roh Kudus terhadap Federasi sebenarnya bukanlah hal yang buruk bagi Kekaisaran Bintang Luo. Itu didasarkan pada premis bahwa ancaman tidak akan menjadi kenyataan di Kekaisaran Bintang Luo. Soul Land 3 Chapter 1299. Chapter 1299 Istilah paling sederhana. Tang Wulin mengangguk dengan serius. Kultus Roh Kudus mampu menghancurkan Akademi Shrek dan markas Sekte Tang. Kemudian, mereka membawa kekacauan yang sama ke banyak tempat lain juga. Sementara dia berbicara, pandangannya menyapu dekorasi ruang sidang belakang. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menjelaskan apa yang dia pikirkan. Dai Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Guru Sekte Tang, apakah Anda mencoba untuk membuat kami waspada dengan klaim fantastis Anda? Bahkan jika kultus Roh Kudus menyelinap ke kekaisaran kita, kekuatan utama mereka harus tetap berada di Federasi Douluo. Tang Wulin berbicara, kita harus tetap berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan.
Kekacauan paling bermanfaat bagi kultus Roh Kudus. Sulit untuk mengetahui apakah mereka memperburuk konflik dalam perang ini. Menurut informasi terbaru, Federasi telah menutup seluruh garis pantai dan segala bentuk deteksi radar. Apalagi mereka melakukan pengawasan dalam sisik besar. Tidak ada yang tahu kapan armada federal akan muncul di laut. Karena itu, kami bergegas ke sini secepat mungkin, berharap Yang Mulia dapat segera mengambil keputusan. Semua yang perlu dia katakan, dia sudah memberitahu Dai Yuyan kemarin. Sebenarnya lebih penting baginya untuk menunggu keputusan Kaisar saat ini atau persyaratan yang diusulkan dari kompromi Sekte Tang. Sekte Tang tidak hanya berurusan dengan senjata, karena permintaan terpentingnya adalah bahwa setiap penggunaan senjata ini harus terlebih dahulu menerima izin Sekte Tang. Senjata tersebut hanya dapat digunakan jika diperlukan dan tidak digunakan untuk memulai perang. Untuk itu, Sekte Tang akan mengenkripsi semua senjata dan peralatan yang disediakan oleh mereka sehingga senjata tersebut hanya dapat digunakan dengan kode sandi yang disediakan oleh Sekte Tang itu sendiri. Ini adalah batasan yang sangat besar. Mereka yang membeli peralatan tidak diizinkan untuk menggunakannya sesuka hati, yang cukup membatasi. Jika tidak ada alasan bagi Kekaisaran Bintang Luo atau Kekaisaran Roh Do untuk menolak pembelian senjata jiwa yang kuat. Dai Tianling memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Dia berkata, Guru Sekte Tang, sangat sulit bagi kami untuk menerima permintaan Sekte Tang tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun, kami benar-benar membutuhkan kumpulan senjata ini jika perang dapat terjadi kapan saja sekarang. Mengapa kita tidak memasang taruhan? Sepanjang waktu dia berbicara, Dai Tianling tetap tersenyum. Taruhan. Tang Wulin merasa tidak masuk akal bahwa kata seperti itu keluar dari mulut penguasa sebuah kerajaan besar. Apalagi ini terkait dengan keamanan kekaisaran. Taruhan. Apa Yang Mulia ingin bertaruh? Tanya Tang Wulin sambil mempertahankan ketenangannya. Dai Tianling menjawab, saya percaya bahwa Guru Sekte Tang menyadari kerasnya istilah Anda. Jadi, kami akan bertaruh untuk ini. Jika kami kalah, maka kami akan menyetujui semua persyaratan Anda, dan tidak hanya itu, kami akan menaikkan harga pembelian sebesar 10%. Jika Anda kalah, maka Anda harus menghapus batasan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Yang Mulia, ini bukan waktunya untuk permainan yang kekanak-kanakan. Dai Tianling berbicara, tentu saja, ini bukan permainan. Ini adalah kata-kata saya yang berharga dan semua yang saya katakan adalah yang paling penting. Tang Wulin berbicara, agak mengejek, Yang Mulia, bukan itu yang saya maksud. Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Dai Tianling berbicara dengan tenang, maaf, Guru Sekte Tang. Ini adalah keputusan terakhir kami. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak mendengarkan ketentuan taruhan kami? Mungkin ada metode lain yang bisa kita adopsi jika kita memilih untuk tidak melakukannya. Saya hanya memiliki satu persyaratan dan jika Anda dapat berjanji untuk mematuhinya maka kami tidak hanya akan menyetujui semua yang diminta Sekte Tang, kami akan meningkatkan total harga pembelian sebesar 20% sebagai hadiah untuk Anda, Guru Sekte Tang. Tingkatkan 20%. Kedengarannya tidak terlalu banyak tetapi nilai total dari sejumlah besar senjata jiwa tetap sangat besar. Jumlah senjata yang disiapkan oleh Sekte Tang untuk dikirim ke Kekaisaran Bintang Luo 4 kali lebih banyak daripada yang mereka kirim untuk Kekaisaran Roh Do. Peningkatan yang diusulkan Dai Tianling akan cukup untuk mempersenjatai pasukan Meisha dan masih memiliki beberapa yang tersisa. Begitu Dai Tianling mengajukan tawaran, bahkan wajah senyum Dou Luo Hujie mengalami perubahan raut wajah saat dia menjadi lebih fokus pada diskusi. Meskipun dia memiliki hubungan intim dengan keluarga kerajaan, sebagai mediator Sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo, dia tidak tahu apa niat keluarga kerajaan saat ini. Dia baru mengetahui tentang rencana Kekaisaran Bintang Luo saat ini. Jika harga dinaikkan 20%, uang itu dapat diubah menjadi sumber daya di Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Roh Do yang akan sangat membantu perkembangan Sekte Tang. Apa persyaratan permintaan Yang Mulia? Tang Wulin memandang ke arah Dai Tianling dan hatinya terasa tidak nyaman. Jika permintaan ini akan meningkatkan nilai total hingga 20%, orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Dai Tianling tersenyum. Bahkan Enci, yang duduk di sisinya, tersenyum. Permintaannya sebenarnya tidak sulit. Selain itu, Sekte Tang tidak perlu membayar berapapun harganya. Yang terpenting, itu pilihan pribadi Anda, Master Sekte Tang. Saat dia berbicara, dia menoleh ke samping dan memandang Dai Yun Er, yang telah berdiri di sisinya selama ini. Dalam sepersekian detik itu, firasat buruk melonjak ke benak Tang Wulin. Pada saat berikutnya,
Dai Tianling mengkonfirmasi dengan tepat apa yang dia takuti. Saya hanya memiliki satu putri yang berharga dan saya telah memanjakannya sejak dia masih kecil. Meskipun dia tidak mungkin mewarisi tahta sebagai seorang wanita, hampir seluruh keluarga kerajaan tahu bahwa, dalam hatiku, dia lebih penting daripada anakku. Sebagai putri keluarga kerajaan, saya bersikap lunak sampai dia tidak dibatasi oleh aturan keluarga kerajaan dan tidak perlu dia dinobatkan dalam persatuan politik melalui pernikahan. Semua yang saya lakukan adalah karena dia adalah putri tercinta. Saya bukan hanya seorang kaisar tetapi juga seorang ayah. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa berharap putri saya yang berharga bisa bahagia. Bertahun-tahun yang lalu, kalian berdua sudah saling kenal ketika datang ke Kekaisaran Bintang Luo. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kupastikan. Itu adalah bahwa putri saya yang berharga menyukai Anda. Tuan Sekte Tang, jika Anda bersedia menjadi menantu saya, maka kami dianggap sebagai sebuah keluarga. Tidak akan ada masalah lagi. Selain itu, saya tidak membutuhkan Anda untuk menjadi bagian dari rumah tangga. Tidak apa-apa selama Anda menjadikan putri saya sebagai istri yang dinikahkan secara sah. Anda bahkan tidak perlu tinggal di Kekaisaran Bintang Luo. Orang baik siap untuk mewujudkan aspirasinya dimanapun di dunia. Kekaisaran Bintang Luo akan menjadi pendukung kuat di belakang Anda. Tang Wulin merasa sedikit tercengang sementara Dai Yun menoleh ke samping saat wajahnya yang menawan memerah. Dia telah meminta Long Yue dan Enci untuk mengerahkan semua upaya mereka untuk membujuk ayahnya agar mengambil kesempatan ini. Jika Gu Yuena masih berada di sisi Tang Wulin, mungkin dia tidak akan melakukan ini. Namun, Gu Yuena tidak ada sementara teman Tang Wulin yang lain tetap ada. Ini menandakan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di antara mereka. Dai Yun sangat sadar bahwa Tang Wulin benar-benar luar biasa, jadi pasti akan ada lebih dari satu atau dua orang yang jatuh cinta padanya. Dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini selama sisa hidupnya. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Dia selalu memahami pikirannya sendiri sejak dia masih muda. Dia tahu persis seperti apa hubungan idealnya dan kekasihnya. Dia pasti akan menemukan seseorang yang dia cintai, tetapi bukan seseorang yang mencintainya. 6 monster Shrek lainnya yang duduk di sisi Tang Wulin mengalami perubahan wajah sekaligus. Mereka pernah menyaksikan Dai Yun menyatakan cinta kepada Tang Wulin di Festival Kencan Takdir Dewa Laut dengan mata kepala mereka sendiri, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka terlibat dalam negosiasi serius yang dapat mempengaruhi masa depan Kekaisaran Bintang Luo, Kaisar benar-benar akan membuat proposal yang sulit dipercaya. Namun, orang akan menemukan bahwa triknya ini benar-benar cerdik dan tidak tertandingi dengan pertimbangan yang cermat. Itu tidak sesederhana membunuh dua burung dengan satu batu. Jika Tang Wulin menikah dengan Dai Yun maka itu akan mengakibatkan Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek menikahi putri Kekaisaran Bintang Luo. Status dan posisi Tang Wulin saat ini pasti membuatnya cocok dengan Yang Mulia. Setelah pernikahan diselesaikan, Kekaisaran Bintang Luo hanya perlu memberikan sedikit publisitas tentang masalah ini untuk mengikat Tang Wulin ke Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, identitasnya sebagai Master Sekte-Sekte Tang secara alami akan memperkuat hubungan Kerajaan Bintang Luo dengan Sekte Tang sampai melampaui Kerajaan Do Spirit. Meskipun, di permukaan, Sekte Tang telah kehilangan banyak pengaruhnya di federasi, Kekaisaran Bintang Luo memahami betapa dalamnya rahasia batin sekte itu. Jika Sekte Tang tidak mau menyisihkan upaya untuk mendukung Kekaisaran Bintang Luo, membagikan semua hasil penelitian mereka ke dalam teknologi jiwa, maka Kerajaan Bintang Luo pasti dapat mengejar Federasi Dou Luo di masa depan. Mereka telah mempertimbangkan semua ini ketika mereka membuat skema ini. Pada saat yang sama, semua ini menunjukkan apa motif tersembunyi mereka yang membuat memenangkan Tang Wulin begitu penting. Mereka dapat mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika Tang Wulin dibebas tugaskan dari posisinya sebagai guru Sekte Tang oleh pejabat tinggi Sekte setelah menyetujui pernikahan tersebut, dia masih merupakan Feng Hao Dou Luo dengan potensi menjadi batas Dou Luo. Putri Dai Tianling menikahi limit Dou Luo, membawanya ke Kekaisaran. Ini saja masih akan menjadi prestasi yang luar biasa. Dengan demikian, Tang Wulin menikahi Dai Yun pasti akan menjadi keuntungan besar bagi Kekaisaran Bintang Luo dari sudut manapun. Terlebih lagi, Dai Yun sudah memiliki perasaan pada Tang Wulin. Putri Dai Tianling akan senang jika masalah ini berhasil. Pukulan tunggal ini bisa mencapai banyak hal, Dai Tianling merasa sangat puas dengan dirinya sendiri saat dia melamarnya.
Soul Land 3 Chapter 1300. Chapter 1300, saya mengerti. Wajah Dai Yuyan juga tersenyum. Tang Wulin pernah menjadi lawannya dan terkadang lawannya memahami satu sama lain dengan lebih baik. Jika dia masih berasumsi bahwa Tang Wulin tidak sejajar dengan saudara perempuannya selama kunjungan terakhirnya, Tang Wulin benar-benar berbeda kali ini. Tang Wulin memiliki status Master Sekte Tang dan kemampuan kuat yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi suami sang putri. Jelas bahwa Smiley Face Douluo tidak menyadari situasi ini, tetapi Tang Wulin tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa Dai Yun pernah menyatakan cintanya padanya di Festival Kencan Takdir Dewa Laut. Dengan demikian, wajah senyuman Douluo terkejut pada awalnya setelah mendengarkan kata-kata yang mulia, tetapi wajahnya segera berubah menjadi senyuman. Tentu saja, pria licik itu dapat mengatakan bahwa tindakan Dai Tianling akan mencapai banyak hal dalam satu pukulan, tetapi itu juga bukan hal yang buruk bagi Sekte Tang. Sekte Tang disimpan di bawah jempol federasi, jadi sekte itu akan membutuhkan semua dukungan yang bisa diperolehnya. Di sisi lain, Kekaisaran Bintang Luo selalu bekerja sama dengan mereka. Jika Tang Wulin mengambil sang putri sebagai istrinya, dia akan dicurigai di dalam Sekte Tang, tetapi pendapat Master Sekte seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena masih ada 2 Master Aula lagi di Sekte Tang. Pernikahan itu akan memungkinkan Kekaisaran Bintang Luo untuk lebih mempercayai Sekte Tang, membuat operasi mereka lebih sinkron dan memberi mereka sumber daya yang menguntungkan. Itu adalah situasi win-win. Hu Jie merenung dan menganggapnya cukup menarik. Tang Wulin baru saja diberikan posisi Master Sekte Tang. Jika dia mampu menghasilkan pendapatan yang menguntungkan untuk Sekte Tang, itu akan banyak membantu untuk menstabilkan posisinya. Dengan demikian, bibir Smiley Douluo juga menyeringai. Dia berharap akan ada serangkaian adu mekanik verbal yang memanas pada awalnya, namun sepertinya masalah itu akan diselesaikan dengan mudah. Hu Jie telah mengamati kelompok teman Tang Wulin dalam perjalanan ini. Meskipun gadis bernama Long Yuxue jelas tertarik pada Tang Wulin, dia tahu bahwa cintanya tidak berbalas. Di sisi lain, sisa dari 7 monster Slack semuanya digabungkan sementara Tang Wulin tampaknya masih lajang. Pada saat yang tepat ini, pandangan semua orang tertuju pada Tang Wulin sendirian saat mereka menunggu jawabannya. Dia hanya perlu mengangguk sekali dan situasinya akan berakhir dengan memuaskan untuk semua orang. Pandangan Dai Yun dipenuhi dengan kesungguhan dan dia tidak peduli lagi untuk menegakkan sikap seorang wanita yang pendiam. Katakan ya, tolong, katakan ya. Dia bahkan siap untuk terjun ke pelukannya segera tanpa mempertimbangkan pangkatnya begitu dia mengiyakan. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Dia tidak melihat Dai Tianling. Pandangannya tertuju pada Dai Yun sebelum dia berdiri. Dia memandang Dai Yun dengan tatapan rumit di matanya. Seluruh ruang sidang belakang menjadi tenang. Yun Tang Wulin memanggil namanya dengan sedikit kesulitan. Dai Yun menatapnya. Dia melihat matanya dipenuhi rasa bersalah dan bahkan ketidakberdayaan. Mereka masih mempesona seperti sebelumnya dan bahkan lebih cantik dari kebanyakan wanita. Namun, pada saat ini, mata Dai Yun sudah berkabut dengan lapisan air mata. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia masih linglung dan bingung. Dia menggodanya dan mengubahnya menjadi bahan tertawaan di seluruh adegan. Setelah itu, mereka dengan tegas ditentang dalam pertempuran. Mereka bertengkar satu sama lain di panggung kompetisi berulang kali. Dari pertempuran awal hingga saat dia akhirnya memimpin siswa Akademi Shrek menuju kemenangan melawan tim Raja Surgawi Akademi Monster, yang menurut Dai Yun tidak mungkin bisa dikalahkan. Saat itu, dia berhasil meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Kemudian, mereka melakukan ekspedisi ke Lembah Naga di mana dia melindunginya berulang kali di tempat yang mengerikan itu, menghalangi serangan jiwa naga untuknya berkali-kali. Mereka terus berjalan dan maju selangkah demi selangkah saat mereka menjadi lebih dan lebih kuat. Bentuk sapaannya secara bertahap juga berubah. Bayangannya berubah lembut di hatinya. Dia membantunya untuk meninggalkan Lembah Naga selama titik berbahaya, namun dia sendiri tidak berhasil keluar dan menghilang selama 3 tahun. Dai Yun merasa dia seperti roti berjalan selama 3 tahun itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil melewati waktu itu. Tidak lama kemudian dia mengetahui bahwa dia masih hidup. Selain itu, dia mengetahui bahwa dia telah kembali ke Akademi Shrek, jadi dia mengejarnya tanpa peduli di dunia. Ketika dia akhirnya melihatnya, dia tahu betul bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Bu Yue, tapi dia masih menguatkan dirinya untuk menyatakan cintanya di Festival Kencan Takdir Dewa Laut. Namun demikian,
dia hanya menerima penolakan permintaan maafnya. Tepat pada saat ini, pada adegan ini, dia melihat tatapan yang paling tidak ingin dilihatnya di matanya sekali lagi. Dia tidak meminta maaf dan dia tidak perlu merasa kasihan. Dia hanya tidak ingin melihat tatapan itu di matanya. Air mata memenuhi matanya yang berbinar dalam hitungan detik. Meski cerah, mereka tidak tahan lagi melihat pemandangan di hadapannya. Dia merasa seolah-olah hatinya diukir dalam sekejap saat rasa sakit yang hebat melayang di sekitar kedalaman jiwanya. Tidak perlu bicara lagi. Saya mengerti. Daiyun mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya saat dia berlari keluar. Tang Wulin mengambil langkah maju tanpa sadar untuk menghentikannya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Senyum Dai Tianling membeku sementara wajahnya hampir berubah menjadi hijau karena marah dalam sekejap. Enci mengerutkan kening. Dai Yuyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Wajah putra mahkota yang mantap sudah berubah merah. Smiley Face Douluo merasa terkejut. Tang Wulin hanya memanggil nama sang putri dan dia sepertinya bisa mengatakan bahwa dia sudah ditolak. Suhu di ruang sidang belakang tampaknya turun dengan kecepatan penuh setelah gelombang emosi kelompok itu. Wajah tersenyum Douluo tahu betul bahwa negosiasi akan menjadi sangat sulit sekarang. Tang Wulin memiliki kepala sekolahnya sendiri. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk sekte itu, tetapi dia tidak pernah bisa mengorbankan cintanya. Cinta itu egois dan selalu begitu. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menyimpan apapun di hatinya ketika itu sudah diisi oleh siluetnya. Cinta di antara mereka sudah sangat rapuh setelah menghadapi banyak kesulitan. Terlepas dari semua usahanya, dia masih belum berhasil bersamanya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima cinta orang lain lagi? Jika di dunia ini, jika dia mengenal Daiyun sebelumnya, maka mungkin semuanya akan berbeda sekarang. Namun, tidak mungkin dia bisa mewujudkannya bahkan jika dia mampu meluncurkan time backtrack. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti Daiyun karena dia adalah gadis yang baik, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Meskipun tidak terlalu menjadi masalah baginya bahkan jika dia jatuh cinta dengan beberapa gadis lagi, dia tidak akan membiarkan dirinya melakukannya karena dia tidak dapat melewati penghalang itu di dalam hatinya dan membiarkan dirinya melakukannya. Apakah itu Daiyun Long Yuxue atau Wu Shiduo, dia hanya bisa meminta maaf kepada mereka semua karena sudah ada kekasih di hatinya. Dialah yang baju perangnya mengambil namanya dan dikenal sebagai Naga Kilin. Tang Wulin sudah menamai baju besi perang 3 katanya. Armor pertempuran 3 katanya akan diberi nama Dragon Moon Song. 3 kata sederhana itu adalah perlindungan dari cintanya padanya. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa berkomunikasi dengannya dan menenangkannya dengan kata-katanya yang manis. Selain itu, kata lagu juga bisa merujuk ke lagu God Song-nya. Dia hanya bisa berharap bahwa akan datang suatu hari di mana dia bisa tinggal bersamanya di sisinya. Keduanya akan hidup bersama, memasak bersama, berjalan-jalan bersama, membisikkan kata-kata manis cinta bersama, menghabiskan setiap hari bersama dan tidak pernah berpisah. Itu adalah keinginan terbesarnya. Dia telah bekerja keras, selama ini, untuk memenuhi harapannya yang luar biasa ini. Dia merasa sangat menyesal telah menyakiti Daiyun sekali lagi. Namun, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mencintai seseorang memang menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan lagi ketika dua orang tidak bisa bersama dan harus berpisah meskipun sebenarnya saling mencintai. Master Sekte, apakah Anda menyampaikan niat yang salah di sini? Smiley Face Douluo bertanya dengan lembut, mencoba meredakan situasi tegang. Tang Wulin berdiri di sana menatap Hu Jie. Dia tahu jawaban yang diharapkan Smiley Douluo, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Suaranya tetap stabil dan tegas saat dia berkata, "Maaf, Yang Mulia. Aku telah mengecewakanmu dan Putri Yun Tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya sudah punya kekasih. Aku tidak berhak menikahi sang putri lagi."